Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di sini. Kali ini saya akan membahas tentang pengetahuan kuantitatif kelanjutan dari video sebelumnya. Jadi kita langsung saja ke pembahasan yang pertama. Yang pertama yaitu pada gambar berikut berapakah nilai X. Nah, karena ini adalah 6 dan 8, ini biasanya Pythagoras, berarti sini 10. Dan ini kalau 24, 26, berarti di sini adalah 10 juga ya. Jadi perhatikan segitiga yang ini. Jadi ini Pythagoras juga di sini, siku-siku. Perhatikan segitiga di sini X, di sini 70 derajat, dan di sini 10, di sini 10. Maka segitiga ini adalah segitiga sama kaki. Kalau sama kaki berarti di sininya juga 70. Berapakah nilai X? Berarti X adalah 180 dikurangi 70 dikurangi 70, yaitu 40 derajat. Oke, jadi jawabannya yang A. Oke, kita lanjut soal berikutnya. Oke, soal berikutnya, jika PQ sama dengan PR, maka luas segitiga PQR itu berapa? Nah, karena kita punya ini sama dengan ini ya, dan yang pertama sudut PQR 60 ya, PQR 60 berarti ini juga 60. Nah, karena ini 60 berarti ini 60. Untuk pernyataan pertama, maka dia segitiga sama sisi. Nah, misalkan ini A, sisinya A, maka luasnya, untuk mencari luasnya itu adalah 1/4 A kuadrat akar 3. Jadi kita bisa mencari luasnya hanya dengan pernyataan pertama saja. Nah, yang kedua, bagaimana kalau hanya QR yang 10? Jadi kalau pernyataan kedua, ini pernyataan kedua ya. Jadi PQR, sini P, ini Q sama R. Jika QR-nya 10, padahal yang diketahui P sama dengan Q. Nah, kita nggak tahu P sama Q-nya itu berapa. Jadi kita nggak bisa menentukan. Ya, oke. Jadi kalau dari pernyataan pertama saja kita juga tidak bisa menentukan luasnya berapa, karena kita nggak tahu panjang sisinya itu berapa. Ya. Lalu kalau dengan dua saja kita juga nggak bisa tahu berapakah dia luasnya. Tapi kalau dua-duanya ini digabung, maka kita tahu bahwa luasnya adalah 1/4 dikali A-nya berapa? A-nya kan ini 10 ini kan. A kuadrat berarti 10 akar 3. Berarti 1/4 dikali 10 kuadrat akar 3, yaitu jawabannya adalah 25 akar 3. Jadi dua pernyataan bersama-sama, tetapi satu saja tidak cukup, yang C. Oke. Jadi kita harus tahu berapakah luasnya, berarti harus sampai dengan hasilnya. Ya, nggak bisa hanya dengan rumusnya saja. Oke. Kita lanjut. Nah, ini soal terakhir, yaitu ini namanya bilangan kompleks atau bilangan imajiner. Karena ada I-nya itu akar negatif 1. Nah, karena di sini adalah tandanya tambah, maka itu tinggal menjumlahkan yang tidak ada I-nya dijumlahkan dengan yang tidak ada I-nya. Jadi kita kelompokkan. 7 dikurangi 8 ditambah 3I ditambah 9I. Maka kita punya min 1 ditambah 12I. Tuh, berarti jawabannya yang A. Nah, kenapa kok ada ini min 1 ini? Itu berguna ketika ini dikali. Jadi 7 ditambah 3I dikali min 8 ditambah 9I. Nah, itu kalau kita kalikan, berarti kan kita punya min 56 dikurangi 24I, kemudian ditambah 63I,
kemudian ditambah 27i kuadrat. Nah, kalau i kuadrat berarti kita punya ini. Karena i-nya akar min 1, berarti i kuadratnya kan min 1. Berarti kita punya adalah min 56. Kemudian ini sama ini, min 24 ditambah 63 itu adalah 39, berarti ditambah 39i. Karena ini tadi min 1 nilainya, karena i min 1, yaitu kita punya min 27. Jadi nanti hasilnya adalah min 83 ditambah 39i. Itu kalau dikali. Karena ditambah berarti hanya seperti ini. Oke. Itu gunanya i sama dengan min akar negatif 1. Oke. Sampai di sini dulu pemberitahuan kali ini. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.